Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi dengan saya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari renungan singkat yang akan saya sampaikan. Tetapi mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih kalau kami bisa bertemu secara virtual. Supaya kami yakin dan percaya Tuhan Engkau ada dan hadir di tempat kami masing-masing. Dan hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini akan menguatkan kami dan biarlah kami jadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya sekadar pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan tema mengenai Alkitab dan hidup sederhana. Baik, saya akan mengantarkan kita kepada sebuah hasil penelitian dari PBB mengenai fakta dan juga gambaran tentang kemiskinan. Yang pertama, PBB bilang begini dalam situsnya ya. Di 2015 ada 10% atau sekitar 734 juta orang ya di muka bumi ini hidup dengan kurang dari 1,90 dolar per hari. Kurang lebih ini 30.000, nggak sampai 30.000 ya, sekitar 27,4 ribu sekian ya. Nah, bayangin kalau seseorang hidup hanya bermodal 30.000. Saya bisa bayangkan itu adalah hal yang paling menyakitkan dan mungkin sangat menderita. Tapi ini fakta yang terjadi di 2015. Yang kedua, ternyata pandemi mengakibatkan peningkatan kemiskinan 32 juta orang di Asia Selatan dan 26 juta orang di Afrika Sub-Sahara meningkat jadi orang miskin. Bayangin, 7,1% pekerja dunia hidup dalam kemiskinan yang ekstrim di tahun 2019 yang lalu. Ekstrim, bukan hanya sekedar miskin, tapi miskin ekstrim. Wow, dampak dari pandemi ternyata mengancam lebih dari 70 juta orang dalam kemiskinan ekstrim. Wow, ini bukan sesuatu yang mengenakan tentu bagi kita ya. 55% dari populasi dunia atau sekitar 4 miliar orang tidak mendapat perlindungan sosial. Ada 4 miliar orang yang harusnya hidup layak, mendapatkan bantuan sosial, mendapatkan kelayakan layaknya orang pada umumnya. Ternyata tidak terjadi, tidak terwujud. Lalu mengapa demikian? Ya, mengapa terjadi seperti itu? Ya, jawabannya hanya satu, ketidakadilan yang dalam ruang lingkup perekonomian gitu ya. Nah, Richard J. Foster bilang begini, pemerasan terhadap orang miskin dan penimbunan kekayaan oleh orang kaya, inilah ketidakadilan tersebut. Ya, orang kaya akan semakin kaya, ya, orang miskin akan semakin miskin. Bayangin, di tengah pandemi ini juga orang semakin sulit bukan? Tapi tetap ada aja orang yang semakin kaya. Wow. Nah, coba kita melihat apa kata Alkitab mengenai persoalan ekonomi seperti ini. Kita meninjau ulang kembali. Ternyata Alkitab sejak dahulu sudah memperingatkan ya. Mazmur 62 ayat 11 mengatakan begini, janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Jangan hati melekat kepada harta kekayaan. Nah, ini nasihat dari pemazmur. Nah, yang kedua, Amsal 11 ayat 28 bilang begini, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Saudara-saudara, semua ada masanya. Kita hidup pun ada masanya. Alkitab mencatat 70, kalau kuat 80 tahun. Berarti kekayaan yang kita miliki juga terbatas. Makanya tidak perlu menggantungkan diri, mempercayakan diri kita kepada harta kekayaan, karena ada masanya. Gitu ya. Nah, Lukas 16 ayat 13 lebih jelas lagi bilang gini, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Dibandingin yang keduanya nih, Allah dan Mamon gitu. Kita mau mengabdi ke siapa? Kalau kita mempercayakan diri kepada harta kekayaan dan uang kita adalah hamba Mamon. Tapi ketika kita mempercayakan diri kita kepada Allah, kita adalah hamba Allah. Cukup strict ini, karena di dalam Alkitab juga tercatat akar dari segala kejahatan ialah cinta akan uang. Wow, ternyata harta kekayaan dan uang ini adalah hal-hal yang sangat mengerikan kalau kita tidak memahaminya, ya. Kalau kita tidak serius untuk mengerti, gitu ya, kita akan terjebak, gitu ya.
Nah, Matius 6 ayat 19 dan 21 bilang begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Berarti ada harta yang lain, yaitu harta di surga. Di bumi ngat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Wow, ketika kita ada harta, ada keinginan untuk apa? Menggantungkan diri kepada harta. Mana sih orang yang tidak pengen punya uang banyak? Pasti. Tapi sekalipun kita memiliki harta yang banyak, hartanya nggak salah. Yang salah sikap hati kita terhadap harta. Bukan hartanya, tetapi sikap hatinya. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan tadi, diperingatin. Kalau kita diberikan kepercayaan memiliki harta yang banyak, hati-hati kita bisa terjebak. Makanya punya sikap hati yang benar terhadap harta kekayaan. Sikap yang bagaimana seharusnya kita miliki? Yang pertama, sikap yang mengutamakan kerajaan Allah. Karena dalam Matius 19 ayat 21 dikatakan begini, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu, ya, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Berikan kepada orang-orang miskin. Nih coba, bukan menimbun, memberikan kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mau menjadi pengikut Tuhan, tidak mengikatkan diri kepada harta kekayaan. Berikan, kata Alkitab. Jual, berikan kepada orang miskin. Bukan timbunlah hartamu dan ikutlah aku. Tidak, karena kita akan bisa beralih fokus ketika kita punya harta kekayaan. Makanya memiliki sikap hati yang benar ketika kita dipercayakan memiliki harta yang banyak, keuangan yang banyak. Yang kedua, sikap hati yang harus dimiliki adalah sikap yang menganggap harta kekayaan bukanlah segalanya. Ya, tidak menganggap harta kekayaan adalah segalanya. Ini hal yang penting. Kenapa? Karena dalam Lukas 12 ayat 15 dikatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, gitu ya. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ingat, kalau kita dipercayakan ya memiliki harta yang banyak, itu karena Tuhan. Jadi jangan fokus di hartanya, fokus kepada si pemberinya. Gitu ya, jadi hati-hati. Sering sekali kita terjebak, makanya bolak-balik diingatin. Sikap hati kita bisa salah, kita bisa beralih fokus. Harusnya kita menjadi hamba Allah, malah kita jadi hamba Mammon. Yang ketiga, sikap yang harus dimiliki ialah sikap mengorientasikan diri kepada harta kekal. Saudara-saudara, tadi di Alkitab dikatakan jangan mengumpulkan harta di bumi. Nah, harta yang bagaimana yang harus kita kumpulkan? Harta yang kekal. Lukas 12 ayat 33 mengatakan, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan lengan. Harta ini yang harus kita kumpulkan, saudara-saudara. Harta ini yang harus kita kumpulkan. Sebagai orang percaya, maukah kita menjadi pelaku firman? Ya, fokus kita bukan di harta kekayaan yang kita miliki saat ini, tapi harta kekayaan yang akan kita gunakan untuk investasi kerajaan Allah surga nanti. Baik, apakah harta materi tidak perlu? Ini jadi pertanyaan penting. Kalau dari tadi kita seperti seolah-olah menyalahkan, ya harta itu nggak terlalu penting, yang penting itu kerajaan Allah dan segala macamnya gitu ya. Apakah harta materi itu tidak perlu sama sekali? Saudara-saudara, kita adalah orang yang diberikan hikmat ya oleh Tuhan. Kita harus mengerti begini. Alkitab juga mencatat, kalau engkau tidak bekerja maka engkau tidak layak untuk makan, tidak boleh makan gitu ya. Bahkan pada realitanya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu uang kan? Untuk apa? Untuk membeli makanan, membeli pakaian, untuk keperluan sekolah, membayar uang sekolah dan segala macam. Kita sangat memerlukan uang gitu. Nah, tapi apakah harta materi tidak perlu? Nah, inilah yang disebut dengan bahaya asketisisme, kalau kita menganggap bahwa harta materi itu tidak perlu. Asketisisme adalah sikap menolak harta sehingga terjadi pembedaan antara dunia rohani dengan dunia material yang jahat. Orang asket itu berpikir bahwa materi ya, harta materi itu adalah jahat sehingga tidak perlu itu. Tidak perlu, akhirnya terjebak gitu ya, terjebak. Padahal realitanya kita hidup juga memerlukan uang, tetapi selama kita hidup bukan untuk uang. Perhatikan saudara-saudara, kita hidup memang memerlukan uang, tapi bukan berarti kita hidup untuk uang. Kalau orang hidup untuk uang, ya dia pasti akan mengorientasikannya dirinya untuk uang, dan uang. Tapi firman Tuhan berkata apa? Orientasikan diri kita kepada Allah, bukan kepada harta
baik ya. Miliki sikap hidup yang sederhana, ini kuncinya kata Richard J. Foster ya. Kita nggak akan mempertentangkan antara kehidupan rohani dengan kehidupan harta materi gitu ya. Dengan apa caranya? Ini untuk jadi jembatannya lah hidup sederhana. Bukan menolak harta tetapi menikmatinya sebagai anugerah. Tidak masalah kalau kita dipercayakan banyak harta, banyak kekayaan, banyak uang. Tapi ingat, jangan sampai salah fokus. Makanya supaya kita tidak terjebak, kita belajar hidup sederhana. Nah, apa pentingnya kesederhanaan? Yang pertama, kesederhanaan membuat kepuasan dalam hati, dalam kondisi apapun. Baik susah, baik dalam kelimpahan, kita berani berkata cukup. Itu yang dikatakan Paulus dalam Filipi 4. Nah, yang kedua, kesederhanaan memampukan kita berkata cukup serta menikmati apa yang ada. Ketika kita belajar hidup sederhana, ketika kita hidup sederhana, maka kita mampu berkata cukup. Yang lain tidak terlalu penting karena saya punya Tuhan yang memiliki segala sesuatu. Saya teringat dengan statement dari Mahatma Gandhi yang bilang begini, seluruh isi dunia ini cukup memenuhi semua kebutuhan umat manusia. Tetapi seluruh dunia ini tidak cukup memenuhi satu keinginan manusia. Kenapa? Karena setiap orang punya keinginan. Udah punya rumah di sini, mau beli rumah di sana, beli apartemen di sini, ya nggak cukup sepeda motor, beli mobil segala macam. Pasti setiap orang punya keinginan. Makanya katanya dunia ini nggak cukup memenuhi satu keinginan manusia karena terlalu banyak. Oleh karena itu, belajar hidup sederhana dengan berkata cukup. Kalau kita belajar hidup sederhana, kita akan mencukupkan diri kita. Baik mau dalam kondisi susah, mau dalam kondisi yang tertekan, mau dalam kondisi kelimpahan, kita nggak peduli. Karena fokus kita bukan di harta kekayaan, tapi di Tuhan. Yang ketiga, kesederhanaan akan membuat kita tidak diperbudak oleh roh mamon yang akan berujung kepada maut. Ingat saudara-saudara, Tuhan udah bilang dalam Injil, kitab Injil. Mau mengabdi kepada siapa nih? Mamon atau kepada Allah? Dipertentangkan nih. Jangan sampai dengan harta kekayaan kita miliki, kita diperbudak oleh mamon. Yang akhirnya orientasi kita salah dan kita meninggalkan Allah. Makanya penting hidup sederhana. Untuk menutupnya saya mengatakan begini, bukan seberapa banyak harta yang disimpan, tetapi seberapa banyak harta yang dibagi. Ini paling penting. Kalau kita dipercayakan banyak hal, bukan untuk ditimbun. Karena pada faktanya ketika kita menimbun harta, banyak orang kesusahan yang akan semakin susah. Kita menambah kekayaan kita terus menerus gitu ya. Kita memang menjadi orang yang sangat kaya. Tapi perhatikan, bukan itu yang Tuhan mau. Hati-hati, kita bisa salah fokus. Ya, bukan soal berapa yang engkau simpan, tapi berapa yang kau beri, kau bagi kepada orang lain. Ingat kata firman Tuhan, kalau kau mengikut Yesus, ya, jual hartamu, lalu berikan kepada orang miskin. Sudahkah kita berbagi? Ini yang paling penting. Ingat filosofi terima kasih. Ketika engkau terima dari Tuhan, engkau kasih kepada orang yang membutuhkan. Ketika engkau terima berkat dari orang lain, kasihlah kepada orang yang memerlukan. Jadi ibaratnya segala sesuatu yang dipercayakan itu hanya titipan doang. Ingatlah, ketika kita mampu memahami ini, maka kita tidak akan terikat dengan harta kekayaan dunia. Ya, kembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Berikan kepada orang lain apa yang menjadi hak mereka. Ambil bagianmu secukupnya. Itulah hidup sederhana. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami melalui renungan singkat ini. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami. Ajarin kami Tuhan supaya kami tidak terikat dengan harta dunia kekayaan ini Tuhan. Biarlah kami hidup sederhana supaya orientasi kami benar Tuhan hanya untuk Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.